bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3881. Ini adalah tempat terlarang, bukan objek wisata. Apa yang kamu maksud dengan pemburu hadiah? Ye Junlin bertanya dengan ragu. Tanpa pengingat Murong Kingsway, Ye Junlin sudah merasakan keberadaan orang-orang itu. Gongsun Yuying mengambil alih percakapan dan menjelaskan, pemburu hadiah adalah kelompok yang relatif istimewa di reruntuhan Kunlun. Dalam istilah awam, mereka adalah mereka yang tidak memiliki keluarga dan sekte untuk tetap hangat, dan pemburu hadiah melakukan apapun yang mereka inginkan. Bantu Tuan Emas untuk membunuh musuh atau bahkan menghancurkan sekte, sekecil membantu orang lain melakukan pekerjaan kotor, hanya dengan imbalan sumber daya pelatihan. Murong Kingsway menambahkan, pemburu hadiah melakukan beberapa tugas rumit dan khusus, dan sering bepergian berjalan di tepi berbagai daerah terlarang dan alam rahasia. Pada analisis terakhir, mereka tidak dapat bersaing untuk mendapatkan sumber daya dengan sekte besar, dan mereka hanya dapat menukar hidup mereka dengan sumber daya pelatihan dengan mengambil tugas ekstrim seperti itu. Tentu saja, pemburu hadiah terkadang mengatur kegiatan secara spontan. Jangan ragu untuk mencoba keberuntunganmu di tanah terlarang. Ye Junlin mengangguk, tidak peduli di dunia sekuler atau reruntuhan Kunlun. Kelangsungan hidup yang lemah dan yang terkuat adalah kebenaran yang tidak berubah. Lebih tepatnya, reruntuhan Kunlun bahkan lebih serius. Bagaimanapun, seni bela diri dihormati di sini. Jika ada perselisihan, mereka akan bertarung dan bahkan membantai mereka. Pemburu hadiah ini memiliki sifat yang sama dengan organisasi hadiah di dunia sekuler. Tapi area terlarang ini adalah tempat yang paling disukai oleh para pemburu hadiah. Setiap tahun, mungkin ada 40 atau 50 organisasi berkeliaran di alam rahasia dari setiap area terlarang. Hari-hari menjilat darah dengan pisau. Tidak ada kekurangan orang kulit hitam yang makan hitam, dan kita semua mungkin telah menjadi sasaran tim pemburu hadiah. Kata Gongsun Yuying dengan sungguh-sungguh. Ye Junlin berkata dengan wajah santai, ada 7 atau 8 tim di daerah ini yang telah menunjukkan niat membunuh kepada kita. Tapi jelas mereka memiliki pikiran yang berbeda, dan mereka semua ingin mengambil keuntungan dari nelayan, jadi mereka tidak memilikinya. Mulai. Pada akhirnya, mereka semua adalah gerombolan. Jika mereka benar-benar tidak tahu cara bergerak, saya akan mengirim mereka langsung untuk melihat Raja Neraka. Ketiganya terus bergerak maju, dan tidak butuh waktu lama. Merindukan tim yang terdiri lebih dari 10 pemburu hadiah untuk menyambut mereka. Mau kemana kamu? Tanya pemimpin tim pemburu hadiah dengan suara yang dalam. Melihat Ye Junlin, hanya ada 3 orang, dan tim pemburu hadiah lainnya juga berkumpul. Tapi mereka tidak melakukan langkah gegabah, dan ketenangan Ye Junlin membuat para pemburu hadiah sedikit tidak mengerti. Ye Junlin tidak menyembunyikan apapun, dan menjawab dengan jujur, saya ingin pergi ke lembah pemakaman naga untuk menemukan beberapa tulang dewa. Kamu berani pergi ke lembah pemakaman naga? Pemimpin pemburu hadiah terkejut. Tim pemburu hadiah ini hanya berani beroperasi di tepi lembah pemakaman naga, dan tidak berani menginjakkan kaki di kedalaman lembah. Tentu saja, banyak pemburu hadiah yang tidak percaya pada kejahatan telah memasuki lembah pemakaman naga sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka keluar hidup-hidup. Ada banyak master kuat di antara mereka, jadi lembah naga terkubur adalah area terlarang bagi para pemburu hadiah ini. Ye Junlin mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa bagian dalam Tianlei agak menarik, saya ingin mencicipinya. Apa? Apaan ini? Para pemburu hadiah tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan bahasa kotor. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Apakah dia pikir lembah naga terkubur adalah objek wisata? Membombardir guntur. Orang ini adalah penghancur diri yang khas, tetapi sangat disayangkan bahwa kedua wanita cantik itu terkubur bersama Anda. Saya menyarankan Anda untuk bolak-balik dari tempat asal Anda. Dan Anda harus pergi bolak-balik ketika kamu memasuki lembah pemakaman naga. Para pemburu hadiah mengejek lagi dan lagi.
Ekspresi Murong Kingsui dan Gongsun Yuying berangsur-angsur menjadi jelek, tapi ekspresi Ye Junlin masih stabil seperti Gunung Tai. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya masih memutuskan untuk masuk ke dalam dan melihat-lihat. Ye Junlin berjalan lurus ke arah suara paling kuat dari Tianlei. Dia merasa bahwa seharusnya ada lokasi lembah penguburan naga yang sebenarnya. Bab 3882. Anda sedang menunggu untuk menjadi pasukan transportasi. Namun, Ye Junlin tidak membuat kemajuan, dan tiba-tiba berhenti. Itu benar, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Hahaha, ternyata menjadi orang suci di depan orang-orang. Menurutmu seberapa kuat dirimu? Ye Junlin perlahan berbalik dan menghadapi para pemburu hadiah. Dia berkata, ngomong-ngomong, kamu di sini menungguku keluar. Apa maksudmu dengan itu? Tanya salah satu pemimpin pemburu hadiah dengan suara berat. Ye. Junlin menjelaskan sambil tersenyum. Aku pasti akan membawa banyak harta surga dan bumi ketika aku memasuki lembah naga terkubur kali ini. Sangat sulit untuk mengangkutnya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Junlin pergi dengan cepat tanpa melihat ke belakang, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia menghilang dari pandangan semua orang. Setelah waktu yang lama, para pemburu hadiah kembali sadar. Brengsek, orang ini sangat pandai berpura-pura, dan mereka yang tidak tahu mengira dia adalah penguasa reruntuhan Kunlun. Dia berani membiarkan kita menjadi brigade transportasi, kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Tidak peduli berapa banyak, kami hanya menunggu di sini, dan jika dia membawa banyak sumber daya, kami hanya akan duduk dan menikmatinya. Bahkan jika orang itu selamat dari badai petir, dia pasti terluka parah, dan kami bisa menerimanya tanpa usaha. Pemenggalannya. Sejujurnya, aku mulai berharap dia berpura-pura sukses. Bahkan jika Ye Junlin pergi jauh, dia bisa dengan jelas mendengar diskusi semua orang, dan senyum di wajahnya menjadi semakin jelas. Sisi lain, mata-mata yang diam-diam dikirim oleh kamar dagang Tai juga mengetahui bahwa Ye Junlin bersikeras pergi ke kedalaman lembah pemakaman naga. Dia tertegun sejenak. Pada saat itu, pemandu yang dikirim Wei Suyang hanyalah pion di sisi terang, dan banyak mata-mata juga diatur dalam kegelapan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Ye Junlin. Mata-mata juga segera menyampaikan berita itu kembali ke kamar dagang Tai cabang kota Longyang. Wei Suyang sama terkejutnya ketika mendengar berita itu. Dia mengira Ye Junlin akan memimpin orang kuat lainnya untuk pergi bersama. Tanpa diduga, dia hanya membawa dua wanita ke kedalaman lembah naga terkubur, dan bahkan mengancam akan menggunakan kesengsaraan guntur untuk memadamkan tubuhnya. Orang ini benar-benar orang gila. Wei Suyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Presiden, apakah kita ingin membantunya? Seorang senior kamar dagang Tai bertanya ragu-ragu. Tolong, bagaimana kamu bisa membantu? Wei Suyang tersenyum pahit dan melanjutkan. Lembah pemakaman naga penuh dengan bahaya, dan tidak peduli berapa banyak ahli yang dikirim, mereka pasti akan mati di bawah pemboman langit. Dukungan periferal. Jika Ye Junlin bisa keluar hidup-hidup, kita juga bisa menjual kebaikannya. Dan jika dia mati di dalam, kita tidak akan rugi. Ikuti perintah. Anggota senior dari kongregasi pedagang Tai berkata serempak. Melihat punggung orang-orang yang pergi, Wei Suyang bergumam pada dirinya sendiri. Ye Junlin, aku sangat menantikan kamu keluar hidup-hidup. Pada saat yang sama, fakta bahwa ketiga Ye Junlin masuk dan keluar dari kamar dagang Tai di kota Longyang untuk berdagang dan membunuh banyak tuan di hutan bambu di luar kota dengan cepat menyebar. Kedua berita ini juga dengan cepat menarik perhatian kuil api ilahi bulan matahari. Secara khusus, beberapa kekuatan sektarian mengakui Ye Junlin sebagai gangster pertama yang telah dikabarkan sebelumnya. Untuk memeluk paha Sun Moon Divine Fire Hall, sekte-sekte ini secara langsung memberitahu orang-orang tingkat tinggi dari Sun Moon Divine Fire Hall tentang berita tersebut. Setelah mengetahui berita itu, kuil api ilahi bulan matahari mengorganisir sejumlah besar master untuk bergegas ke mengubur lembah naga, dan bahkan dua master kuil keluar secara langsung. Tentu saja,
Kedua kepala istana juga membiarkan lebih dari 100 pasukan besar dan kecil terorganisir sebelumnya untuk pergi bersama. Mereka memutuskan untuk membiarkan sekte-sekte ini bertindak sebagai umpan meriam. Lagi pula, kekuatan gangster pertama tidak terduga. Meskipun sulit untuk membunuhnya dengan taktik laut manusia, itu pasti dapat berperan dalam konsumsi. Tidak peduli berapa harganya, orang gila itu harus dihancurkan menjadi abu. Lord of the Sun Moon Divine Fire Palace mengeluarkan perintah kematian. Bab 3883. Semua pihak mengelilingi lembah pemakaman naga. Lebih dari 100 master inti sekte bergegas ke Berry Dragon Valley, dan Taixu Shenzong ada di antara mereka. Kali ini, Taixu Shenzong dapat digambarkan sebagai yang terbaik dari yang terbaik, dipimpin oleh Putra Suci Agung, dan dibantu oleh Gong Qianqiu dan para tetua. Pejabat tingkat tinggi Taixu Shenzong bertekad untuk meninggalkan kesan yang dalam dan baik di kuil api ilahi bulan matahari melalui tindakan memenggal kepala para bandit ini. Faktanya, Taixu Shenzong memang merupakan eksistensi teratas dari sekte tengah. Terutama setelah sekte kesengsaraan ilahi, Taixu Shenzong samar-samar memasuki kategori sekte skala besar. Suamiku, menurutmu apa hasil dari pertempuran ini? Gong Qianqiu bertanya dengan penuh semangat. Sejak datang ke reruntuhan Kunlun, Gong Qianqiu adalah pertama kalinya melihat kumpulan besar master pada saat yang bersamaan. Lebih dari 100 sekte bertindak pada saat yang sama, membuat Gong Qianqiu semakin merindukan sekte-sekte teratas. Putra Suci yang agung berkata sambil tersenyum, bahkan jika kultivasi orang gila itu tinggi, tidak mungkin untuk selamat dari pengepungan begitu banyak tuan. Kami akan memenangkan pertempuran. 3 orang suci bergema. Selain itu, aula api ilahi bulan matahari penuh dengan elit. Ada lebih dari 100 tetua. Dengan skala dan latar belakang ini, layak menjadi sekte teratas. Bahkan jika itu memainkan taktik kerumunan, orang gila itu akan melakukannya. Kelelahan sampai mati, dan tidak akan ada jalan keluar. Orang ini membunuh begitu banyak jenius dari Akademi Api Ilahi Sun Moon dan Kuil Api Ilahi Sun Moon, dan kemarahan mereka hampir meledak. Semua orang berbicara, dan hampir semua orang optimis tentang pertempuran ini. Gong Qianqiu juga penuh harapan. Dia telah lama merindukan master misterius ini, dan berharap dia dapat mencapai keadaan seperti itu di masa depan. Tidak akan lama lagi gangster akan mengungkap tabir misterius, dan Gong Qianqiu secara alami menantikannya. Mampu berpartisipasi dalam pemenggalan kepala master dari alam seperti itu pasti akan menjadi cerita di reruntuhan Kunlun. Kegembiraan di hati Gong Qianqiu tak terbendung. Qianqiu, ketika kita berdua mengambil kesempatan, kita harus memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Pada saat itu, kita berdua akan dapat memasuki Akademi Api Ilahi Bulan Matahari, dan masa depan tidak terbatas. Kata Putra Suci Agung. Gong Qianqiu menjawab, tidak masalah, saya juga ingin membunuh orang gila itu dengan tangan saya sendiri. Keberhasilan atau kegagalan ada dalam satu gerakan. Gong Qianqiu merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menjadi terkenal di pertempuran pertama. Sisi lain, Xiao Feng juga melahap di mana-mana selama ini. Tentu saja, dia memilih untuk menyerang sekte kecil. Selain itu, dalam proses melahap yang ekstrim, Xiao Feng juga berlatih latihan dasar. Namun, Xiao Feng terkejut. Metode kultivasi bersama ini sebenarnya dapat mengimbangi beberapa gejala sisa yang disebabkan oleh fagositosis ekstrim. Meskipun Xiao Feng sudah lama tidak berlatih latihan dasar, itu memiliki efek yang tak terbayangkan untuk memperkuat tulang akar dan memperkuat tubuh. Justru karena Xiao Feng memilih lawannya di mana-mana untuk melahap mereka, dan kemudian melarikan diri dan bersembunyi untuk sementara waktu, jadi ada lebih banyak sumber informasi. Sebagai seorang murid, saya tidak boleh duduk di pinggir. Xiao Feng mengambil keputusan dan bergegas ke Berry Dragon Valley. Meskipun Xiao Feng tidak tahu apa yang telah dicapai oleh dunia kultivasi Ye Junlin sekarang, itu pasti berbahaya untuk menghadapi pengepungan bersama lebih dari 100 sekte. Terlebih lagi, Xiao Feng mengetahui bahwa Taixu Shenzong juga penuh dengan elit, dan selain dari yang lain,
Setidaknya Xiao Feng merasa bahwa dia dapat mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam. Bahkan jika Master Taiksu Shenzong ditangani, itu akan mengurangi tekanan pada tuannya. Xiao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah periode melahap yang ekstrim ini, Xiao Feng juga percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Gong Qianqiu, cuci lehermu. Aku ingin membawamu melihat Raja Neraka. Nada suara Xiao Feng sangat dingin, dan seluruh orang memancarkan aura pembunuh yang ganas. Dia sudah menunggu hari ini, terlalu lama. Bab 3884, setiap orang memiliki perasaan ini. Pada saat ini, barisan depan kuil api ilahi bulan matahari telah tiba di pinggiran lembah naga terkubur. Pasukan maju ini awalnya dalam misi di dekat kota Longyang, jadi butuh waktu tersingkat. Mereka pikir mereka akan menghadapi gangster kejam di daerah ini, dan mereka bahkan siap untuk pertempuran yang menentukan. Lagi pula, di mata semua orang, lembah naga terkubur sangat berbahaya, dan tidak peduli seberapa kuat bandit itu, dia tidak akan berani memasukinya dengan mudah. Bahkan aula api ilahi bulan matahari, atau bahkan master teratas dari kamar dagang Tai, tidak berani dengan mudah menginjakkan kaki di bagian terdalam dari lembah naga terkubur. Kecuali keluarga tersembunyi yang lebih kuat atau kekuatan transendental mungkin dalam bahaya, kekuatan lain tidak akan kembali jika mereka masuk dengan terburu-buru. Namun, pasukan depan ini kebetulan bertemu dengan beberapa kelompok pemburu hadiah. Hanya setelah bertanya, mereka tahu bahwa Ye Junlin dan rombongannya telah memasuki area inti lembah pemakaman naga. Apakah kamu yakin mereka benar-benar masuk? Tanya pemimpin pasukan depan kuil api ilahi bulan matahari. Beberapa pemimpin pemburu hadiah mengatakan bahwa mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan banyak orang dapat bersaksi. Hahaha, kali ini, gangster itu pasti akan mati. Jadi kita semua menyelamatkan tangan kita. Ya, ada badai petir di inti lembah naga terkubur, dan bahkan negara adidaya memiliki kemungkinan besar untuk tidak kembali. Orang itu benar-benar arogan, dan dia hanya membawa 2 orang ke lembah pemakaman naga. Bukankah ini sama dengan mencari kematian? Semua orang di tim pelopor tertawa terbahak-bahak. Menurut pendapat mereka, Ye Junlin dan yang lainnya pasti akan mati, kecuali jika keberuntungan mereka melawan langit. Hanya ada secercah harapan bahwa mereka akan keluar hidup-hidup. Bagaimanapun, kesengsaraan Tianlei bukanlah lelucon, dan banyak master puncak telah dihancurkan menjadi abu oleh kesengsaraan Tianlei. Jangan anggap enteng, kepala istana telah mengeluarkan perintah kematian. Gangster bajingan itu ingin melihat orang mati dan melihat mayat. Semua tim memblokir beberapa pintu keluar dari lembah naga terkubur. Bahkan jika mereka selamat, mereka harus dibunuh di tempat. Pemimpin tim penyerang berkata dengan nada dingin. Semua orang diperintahkan untuk membagi menjadi beberapa tim untuk sepenuhnya menutup semua pintu keluar, menunggu Ye Junlin dan yang lainnya keluar. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak sekte di bawah istana api ilahi bulan matahari berkumpul, dan sekitar lembah naga terkubur dikelilingi oleh air. Pada saat yang sama, orang-orang di Sun Moon Divine Fire Hall telah memasuki hutan primitif. Awan gelap menutupi puncak seperti Gunung Tai, yang membuat semua orang merasa sangat tertekan. Ledakan. Guntur bergulir, dan beberapa murid kuil api ilahi bulan matahari, yang sedikit di bawah tanah, merasa pusing, dan darah di dada mereka melonjak. Kekuatan di tepi guntur langit sangat menakutkan. Bisakah Anda bayangkan betapa menakutkannya guntur langit di inti lembah naga terkubur? Untuk diisi dengan timah. Sama. Lebih dari itu, kecepatan menjalankan latihan jauh lebih lambat dari biasanya, yang benar-benar luar biasa. Para murid dari Balai Api Ilahi Bulan Matahari perlahan-lahan bergerak maju, dan setiap langkah diambil banyak energi. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang berat datang satu demi satu. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa setiap kali para murid dari Balai Api Ilahi Bulan Matahari mengambil langkah, telapak kaki mereka tenggelam jauh ke dalam tanah.
Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar di punggung mereka, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai hal yang sulit. Ada apa? Aku merasa kekuatan di tubuhku tidak punya tempat untuk dilepaskan, yang benar-benar tidak nyaman. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang mengintip dalam kegelapan? Ini sepertinya kita menginjak kaki kita sendiri. Seperti sejenis raksasa. Brengsek, ternyata kalian semua juga merasakan hal ini. Kupikir itu hanya efek psikologisku sendiri. Semua orang tiba-tiba menjadi cemas, dan emosi yang disebut ketakutan menyebar dengan cepat di hati mereka. Lord of the Sun Moon Divine Fire Palace berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, jangan panik, bahkan binatang purba pun harus mundur. Satu kalimat langsung menenangkan kerumunan yang gelisah. Bab 3885, sumber sebenarnya dari kekuatan pengekangan. Sisi lain, ketiga Ye Junlin telah memasuki jangkauan sebenarnya dari lembah naga terkubur. Pemaksaan yang menakutkan dari kekuatan guntur puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan perisai kekuatan yang ditampilkan Ye Junlin telah mengimbangi paksaan Tianlei sejauh mungkin. Tapi Gongsun Yuying dan Murong Qingsui masih merasakan tekanan. Tekanan kuat tampaknya dapat mencapai tingkat pervasif, dan itu benar-benar menembus lapisan perlindungan perisai energi. Dong dong dong. Setiap langkah yang diambil kedua wanita itu, telapak kaki mereka tenggelam jauh ke dalam tanah, yang membuat mereka sulit untuk berjalan. Kecepatan konsumsi kekuatan spiritual telah mencapai batasnya. Master Sekte, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku harus istirahat sebentar, kata Murong Qingsui terengah-engah. Melihat Murong Qingsui meneteskan keringat pada saat ini, bahkan pakaiannya basah kuyup. Dia terengah-engah, jelas tubuhnya telah mencapai batasnya. Gongsun Yuying tidak lebih kuat dari Murong Sengsui, dan wajahnya yang cantik sepucat kertas, rambutnya basah oleh keringat, dan sedikit berantakan. Namun, dapat dirasakan dengan jelas bahwa napas Gongsun Yuying relatif stabil, dan jelas bahwa tingkat latihannya lebih maju. Tuan, saya juga harus istirahat. Tempat ini terlalu jahat, dan jelas didukung oleh perisai energi. Bagaimana konsumsinya bisa begitu besar? Kata Gongsun Yuying dengan wajah bingung. Ye Junlin sedikit mengernyit. Sebenarnya, dia menemukan situasi ini belum lama ini. Sebenarnya, kita mungkin telah disesatkan sejak awal. Ye Junlin tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Murong Qingsui bertanya dengan wajah bingung. Apa maksud ketua sekte? Bukankah ini lembah penguburan naga yang sebenarnya? Tatapan Gongsun Yuying juga penuh dengan keraguan. Ye Junlin melambaikan tangannya dan menjelaskan. Maksudku sumber sebenarnya dari belenggu kita. Kedua wanita itu masih sedikit bingung. Jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin. Apakah di area luar atau inti lembah naga terkubur, ada kekuatan guntur yang tidak dapat dihamburkan selama ratusan tahun di udara, dan itu benar-benar menindas. Dengan cara ini, perisai energi akan retak dan hancur. Tapi bagaimana jika kita terikat oleh lebih dari satu sumber energi? Ye Junlin menunjuk ke tanah di bawah kakinya saat dia berbicara. Kedua wanita itu adalah orang yang cerdas, dan mereka secara kasar memahami apa yang dimaksud Ye Junlin dalam sekejap. Seperti yang Ye Junlin katakan, sejak mereka memasuki lembah pemakaman naga, Ye Junlin langsung melepaskan perisai energi untuk melindungi mereka. Pada awalnya, itu benar-benar menghilangkan banyak tekanan pada kedua gadis itu, dan mereka bahkan tidak memiliki banyak usaha dalam proses berjalan. Namun, sejak memasuki area inti dari lembah naga terkubur, rasa kesulitan kedua wanita itu menjadi semakin jelas. Sampai sekarang, setiap langkah sangat melelahkan, dan kedua kaki tenggelam ke dalam tanah. Maka sumber energi yang terikat oleh ini kemungkinan besar berada di bawah tanah. Bagaimanapun, perisai energi hanya menahan kekuatan guntur langit di udara. Tanah bersentuhan langsung dengan mereka dan tidak dapat sepenuhnya diisolasi. Selain itu, sebagian besar perhatian Ye Junlin terfokus pada melawan kekuatan guntur, dan dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal di bawah kakinya.
Bahkan jika kedua kaki wanita itu tenggelam jauh ke dalam tanah, mereka secara naluriah percaya bahwa alasan peningkatan kekuatan guntur saat mereka mendekati area inti dari lembah terkubur naga. Tapi Sekte Master, kenapa kamu baik-baik saja? Wajah Murong Kingsue penuh dengan kebingungan. Dia mengarahkan jarinya ke kaki Ye Junlin. Tetapi Gongsun Yuying menemukan bahwa dia hanya meninggalkan jejak kaki yang ringan. Meskipun Ye Junlin sangat kuat, ada masalah di lapangan sehingga dia benar-benar tidak bisa mengatasinya dengan mudah. Secara khusus, Ye Junlin juga mendukung perisai energi skala besar, bahkan lebih sulit untuk menghindari terikat oleh kekuatan ini. Bahkan jika Anda tidak menenggelamkan kaki Anda jauh ke dalam tanah sampai ke lutut, Anda mungkin harus menenggelamkan kaki Anda sepenuhnya. Bab 3886. Apakah Ye Junlin benar-benar baik-baik saja? Ye Junlin merenung sejenak dan berkata, ini seharusnya karena perbedaan teknik kultivasi kita. Apa maksudmu? Gongsun Yuying tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Junlin menjelaskan, ini sangat sederhana. Biksu biasa perlu menyerap energi spiritual langit dan bumi tidak peduli latihan apa yang mereka praktikkan, dan akhirnya mencapai alam kesatuan antara surga dan manusia. Dampak dari menekan energi di bawah tanah ini akan menjadi lebih besar. Tetapi latihan yang saya latih adalah kultivasi tubuh murni. Saya adalah tubuh energi yang terpisah, dan bahkan dapat eksis di ruang manapun sebagai tubuh energi yang terpisah, bahkan jika saya tidak memperhatikannya sebelumnya. Bahkan jika Anda pergi ke energi bawah tanah untuk mengikat secara diam-diam, hampir tidak terpengaruh oleh kekuatan ini. Kedua wanita itu tampaknya mengerti apa yang mereka katakan, tetapi mereka juga tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk menanyakan isi latihan kepada Ye Junlin. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Junlin masih memiliki banyak hal untuk dikatakan di dalam hatinya. Lei Lines yang kuinjak pasti tidak biasa, dan energi ini sepertinya mengalami deja vu. Energi macam apa itu? Dan di mana aku melihatnya? Ye Junlin terus mencari di benaknya informasi yang relevan, tetapi tidak ada kesimpulan pasti yang dicapai setelah waktu yang lama. Ledakan. Klik. Saat guntur yang memekakkan telinga terdengar, beberapa petir membelah langit seperti naga api. Pada saat ini, tampaknya bahkan awan gelap telah terbelah beberapa kali oleh kilat. Baut petir seperti merah menyebar di atas kepala, dan seluruh bumi bersinar merah darah. Seolah-olah darah permukaan mengalir ke sungai. Seluruh area tampak seperti dunia berwarna merah darah. Ditambah dengan rasa penindasan yang ditimbulkan oleh kekuatan pengekangan yang semakin kuat dan menakutkan, itu membuat orang merasa seolah-olah berada di neraka Shuro, dan mereka secara tidak sadar ketakutan. Jika kamu beristirahat dengan baik, lanjutkan. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Klik. Begitu suara itu jatuh, beberapa petir merah menghantam tanah di blok depan ladang ranjau. Dalam sekejap, tanah terbelah menjadi beberapa lubang tak berdasar setebal ember. Segera, batu pecah yang runtuh di udara terkena sambaran petir lainnya dan berubah menjadi bubuk. Tuan Sekte, apakah Anda benar-benar ingin bergerak maju? Tuan, lihat kekuatan guntur langit merah itu. Murong Kingsue dan Gongsun Yuying jelas sedikit ragu-ragu. Wajah cantik mereka tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutan mereka, bahkan Jiao. Jiao tubuhnya sedikit gemetar. Mereka benar-benar ketakutan. Anda harus tahu bahwa tanah itu sendiri di daerah ini sangat keras oleh kekuatan guntur langit yang luar biasa. Bahkan bahan tempat terbaik mungkin tidak dapat dibandingkan. Tetapi di bawah petir merah, semuanya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Tubuh daging dan darah mereka bahkan lebih tak terhindarkan. Apa yang kamu takutkan ketika aku bersamamu? Ye Junlin berhenti dan melanjutkan. Bahkan jika kamu tinggal di sini, menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan dengan kekuatanmu sendiri? Apa yang dikatakan Ye Junlin itu benar. Bahkan jika mereka tetap di tempat, mereka tidak dapat menahan diri dan memaksa mereka sendiri melawan Tianlei dan kekuatan misterius bawah tanah. Tetapi dengan seringnya badai petir di depan, sulit untuk mengatakan apakah Ye Junlin dapat melindungi dirinya sendiri. Bisakah dia benar-benar melindungi mereka dari bahaya?
Master kuil api ilahi bulan matahari pernah menjelajahi daerah sekitarnya. Harta karun yang sebenarnya dan lokasi tulang ilahi ditutupi oleh guntur yang bahkan lebih menakutkan, membuatnya mustahil untuk didekati. Bahkan jika dua master tingkat master istana terluka parah ketika mereka mendekat, mereka tidak terlalu dekat dengan area inti lembah pemakaman naga. Jika digantikan oleh orang lain, saya akan mati dalam proses mendekat. Murong Kingsway berpikir dengan cara yang sama. Kamar dagang Tai juga mengirim banyak orang kuat untuk menjelajahi lembah pemakaman naga, dan akhirnya berakhir dengan banyak korban. Karena itu, hampir tidak ada yang berhasil menjelajahi area inti lembah pemakaman naga. Apakah Ye Junlin benar-benar baik? Pikiran seperti itu muncul di benak kedua wanita itu secara bersamaan. Bab 3887, Tanah Keganasan. Melihat kedua wanita itu masih ragu-ragu, Ye Junlin mungkin menebak apa yang mereka pikirkan. Kamu mungkin bisa hidup sedikit lebih lama dengan tetap di tempatmu sekarang, tetapi kamu tidak akan pernah bisa keluar dari area ini hidup-hidup. Tapi jika kamu mengikutiku dengan jujur, kamu mungkin bisa memenangkan kesempatan. Belum lagi pasti ada sejumlah besar pemimpin tingkat atas di lembah naga terkubur. Kamu harus memahami kebenaran ini, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Gongsun Yuying dan Murong Kingsway keduanya menghela nafas. Mengapa mereka tidak mengetahui kebenaran ini? Sekarang harta karun yang diketahui di lembah pemakaman naga hanyalah tulang-tulang ilahi. Tetapi di tempat yang begitu ganas, ratusan tahun pemboman guntur meredamnya. Bahkan harta surga dan bumi yang lebih menakutkan pasti akan lahir. Tetapi bahkan para ahli top di sini belum keluar hidup-hidup. Master puncak di daerah lain mungkin masih dapat pergi dengan aman, tetapi mereka juga memiliki keganasan yang sama di daerah ini, tidak perlu mencari jarak. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu tingkat bahaya di area inti sebenarnya dari lembah naga terkubur, dan yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Ayo pergi. Murong Kingsway mengatupkan giginya erat-erat dan mengikutinya. Mulut Gongsun Yuying berkedut. Tetapi dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengikuti Ye Junlin untuk melanjutkan. Namun, kali ini Ye Junlin melepaskan kekuatannya secara langsung, benar-benar mengisolasi area perisai dari tanah. Kedua wanita itu merasa seolah-olah mereka didukung oleh kekuatan tak terlihat di bawah kaki mereka, dan situasi di mana kaki mereka tenggelam ke tanah tidak muncul kembali. Ini mengejutkan semangat mereka. Dan pada saat yang sama menghilangkan batasan kekuatan sampai batas terbesar bagi kedua wanita itu. Meskipun tidak seringan Ye Junlin, mereka bertiga bergerak lebih cepat. Berjalan 2 atau 3 mil lagi. Klik, klik. Dua guntur merah tua dengan ketebalan ember air tiba-tiba jatuh, tetapi Gongsun Yuying dan Murong Kingsway menghindarinya. Dua lubang sedalam sekitar 2 atau 3 meter muncul di tempat kedua wanita itu awalnya berdiri. Mendesis. Kedua wanita itu masing-masing menghirup udara dingin, dan keringat dingin di dahi mereka tidak bisa berhenti menetes. Ini sangat berbahaya. Kedua wanita itu beruntung bisa membebaskan diri di ambang kematian Xiang Xiaoyu. Namun, mentalitas ini belum sepenuhnya hilang, dan guntur langit ungu tiba-tiba runtuh lagi. Dengan lambaian tangan Ye Junlin yang tampaknya acak, kedua wanita itu tersapu oleh aura kekerasan dan dengan cepat mundur sejauh 5 atau 6 kaki. Ledakan. Tianlei ungu dikelilingi oleh 3 orang dengan ketebalan 3, dan menabrak posisi di mana keduanya berdiri sekarang. Tiba-tiba, puing-puing yang terciprat juga terguncang menjadi bubuk akibat guntur. Kedua wanita itu melihat ke tempat di mana guntur langit ungu melanda, dan lubang bundar besar tanpa dasar muncul. Tendangan-tendangan. Saat kedua wanita itu didorong keluar dari perisai kekuatan barusan, kaki mereka tenggelam dalam-dalam ke tanah lagi. Ditambah dengan paksaan dan berkah dari kekuatan Tianlei, keduanya tidak dapat bergerak maju sama sekali. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk melepaskan kaki mereka, mereka masih tidak berhasil. Baru sekarang kedua wanita itu tahu betapa kuatnya Ye Junlin melawan mereka. Tidak heran begitu banyak master datang ke sini dan binasa,
dan mereka harus menghindari pemboman langit ketika mereka diikat oleh kekuatan yang begitu besar. Lama-kelamaan kekuatan fisik dan energi spiritualmu akan habis. Jika kamu tidak mati karena kelelahan, kamu akan mati disambar petir, sampai abunya hilang. Pikiran kedua wanita itu kacau balau. Ye Junlin juga dengan cepat mendatangi mereka, dan diselimuti oleh perisai energi lagi, dan rasa menahan diri yang besar dari kedua wanita itu akhirnya menghilang. Ini bukan tempat untuk terpana. Jika kamu sedikit ceroboh, itu akan musnah. Aku tidak selalu punya waktu untuk menyelamatkanku. Jangan terlalu dekat denganku. Guntur langit di sini mencakup jangkauan yang luas. Ye Junlin mengingatkan lagi. Bab 3888. Apakah ada yang ditakuti Ye Junlin? Begitu suara itu jatuh, sambaran petir ungu menebas lurus ke bawah lagi. Tuan Sekte, hati-hati. Murong Kingsue mengingatkan dengan panik. Gongsun Yuying juga menghirup udara dingin. Begitu Ye Junlin ditembak dan dibunuh, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, di mata kedua wanita itu, Ye Junlin membiarkan guntur ungu menyerangnya. Untuk sementara, lampu listrik ungu menyala di pinggang, dan mereka berdua tidak berani untuk terus menonton, dan secara naluriah menutup mata mereka. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan Tianlei menghilang, dan mereka dengan hati-hati membuka mata mereka untuk melihat bahwa pemandangan yang dibayangkan tidak muncul. Ye Junlin berdiri di sana seperti dewa perang, dan bahkan ada rangan rendah yang hampir karena kenyamanan. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya sulit untuk menahan guntur, tetapi juga tanpa cedera. Kedua wanita itu tercengang dan terpana. Mereka tidak percaya pemandangan di depan mereka adalah nyata. Kekuatan tubuh Ye Junlin terlalu mesum, bukan? Kedua gadis itu memenuhi hati mereka dengan pikiran ini. Apa-apaan? Teruskan. Ye Junlin melambai pada kedua wanita itu dan terus memimpin. Tuan Sekte terlalu kuat. Seharusnya aman untuk mengikuti tuannya. Mata. Kedua wanita itu bersinar dengan cahaya, yang merupakan keinginan untuk bertahan hidup. Ketiganya terus bergerak maju, dan saat mereka secara bertahap semakin dalam ke lembah pemakaman naga, tidak ada tanda-tanda aktivitas kehidupan apapun. Tanah di seluruh area hancur, tampaknya disambar petir. Tentu saja, yang paling menakutkan kedua wanita itu adalah meningkatnya jumlah mayat di tanah di sekitar mereka. Beberapa dari mayat-mayat ini panjangnya beberapa meter, dan mereka jelas sangat besar di masa hidup mereka. Yang lainnya adalah kerangka manusia, tetapi mereka hanya tunggul dan lengan yang patah. Mereka pastilah kekuatan puncak yang memasuki lembah pemakaman naga untuk berburu harta karun. Namun, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan Tianlei, mereka berakhir dengan akhir yang tragis. Kerangka ini juga merupakan tulang dewa yang lebih rendah dalam arti tertentu, dan mereka jauh dari tulang dewa teratas. Ye Junlin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Gongsun Yuying tiba-tiba berkata, sebenarnya, aku juga mempelajari sebuah rahasia tentang lembah pemakaman naga dari buku-buku kuno di perpustakaan Istana Api Dewa Bulan Matahari. Rahasia apa? Ye Junlin bertanya. Gongsun Yuying berkata dengan tergesa-gesa, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa bagian terdalam dari lembah naga terkubur tertutup rapat dengan guntur, membentuk lautan guntur yang sangat menakutkan. Dia selamat di pemandian Laut Guntur. Tidak diketahui apakah itu manusia atau makhluk roh, tapi karena dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang begitu menakutkan, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Jangan temui itu, jika tidak. Meskipun Gongsun Yuying tidak mengatakan apa-apa kemudian, Ye Junlin juga mengerti apa yang dia maksud. Guntur langit penuh dengan kematian. Jika dia bukan pembudidaya tubuh murni yang sangat istimewa, saya khawatir dia akan mati di bawah pemboman guntur langit ungu. Dan Master misterius itu dapat bertahan di lautan guntur. Kekuatannya terbukti, terutama kekuatan fisiknya dapat dibandingkan dengan Ye Junlin, atau bahkan lebih kuat. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Murong Kingsue bertanya dengan paksa.
Gongsun Yuying menghela nafas dan berkata, ini hanya dicatat dalam buku-buku kuno, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jika saya tidak melihatnya pada akhirnya. Gongsun Yuying jelas tidak berani melanjutkan. Murong Kingsui tiba-tiba menyadari bahwa jika dia tidak melihat benda ini pada akhirnya, Ye Junlin pasti akan berpikir bahwa Gongsun Yuying sedang mempermainkannya untuk mencegahnya memasuki lembah penguburan naga. Pada saat itu, menghadapi kemarahan Ye Junlin, saya khawatir ada cara yang lebih menakutkan daripada kematian yang menunggunya. Tidak apa-apa untuk bertemu dengannya. Jika dia adalah seseorang, mungkin dia bisa berbicara dengannya tentang seni pemurnian tubuh. Ye Junlin tidak mundur ketika dia mendengar ini, tetapi lebih bersemangat untuk mencobanya. Melihat wajah santai Ye Junlin, Gongsun Yuying jelas tidak bisa mengeluh. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang membuat Ye Junlin takut. Teruskan. Ye Junlin memimpin dan melanjutkan perjalanannya. Bab 3889, aku masih ingin membunuh sebelumnya. Ketiganya terus bergerak maju, dan frekuensi petir yang jatuh menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Kepanikan Gongsun Yuying dan Murong Kingsui pada awalnya berangsur-angsur berubah menjadi gemetar, dan akhirnya berubah menjadi mati rasa. Tentu saja, emosi terbesar dari kedua wanita itu adalah kaget. Kaget dengan teror kekuatan Ye Junlin. Karena mereka menemukan bahwa dalam proses mendekati area inti dari lembah naga terkubur, Ye Junlin tidak memiliki penghindaran dari pemboman langit. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menerima pembaptisan Tianlei, dan bahkan melepaskan pusaran energi, yang secara langsung menarik Tianlei yang menyerang kedua wanita itu. Ye Junlin tampak menikmati proses disambar petir. Kamu menyebutkan makhluk menakutkan yang tercatat dalam buku kuno sebelumnya, dan aku mulai berpikir itu adalah fantasi. Tapi sekarang sepertinya benda itu sangat mungkin ada. Mungkin itu adalah keturunan dari binatang roh kuno yang tercatat di kitab suci kuno gunung dan laut. Kata Murong Kingsui melalui transmisi suara. Sudut mulut Gongsun Yuying berkedut, dan dia merasakan hal yang sama di hatinya. Bagaimanapun juga, Ye Junlin bisa mandi di guntur tanpa terluka oleh dirinya sendiri. Bagaimana kedua wanita itu tahu bahwa Ye Junlin mengambil inisiatif untuk menarik Tianlei karena dia menemukan bahwa efek menggunakan Tianlei untuk memadamkan tubuhnya bahkan lebih baik daripada pendinginan pembuluh darah naga. Karena faktor inilah Ye Junlin bersikeras untuk melanjutkan ke area inti lembah naga terkubur. Bagaimanapun, kesengsaraan guntur di area marginal ini memiliki efek seperti itu. Jadi efek pendinginan tubuh di area inti pasti lebih baik. Sangat cocok dengan gayanya. Bum bum bum. Beberapa guntur langit ungu lagi menyerang Ye Junlin satu demi satu. Dia dengan cepat menjalankan latihan dasar, memadamkan kekuatan guntur langit, dan mencuci meridian. Kedua wanita itu melihat bunga listrik yang mempesona meletus di sekitar tubuh Ye Junlin, dan akibat dari kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan menyebar dengan cepat. Meskipun jarak mereka sangat jauh, meskipun kedua wanita itu telah mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka masih merasa seluruh tubuh mereka akan terbelah. Anda harus tahu bahwa ini hanyalah energi setelah guntur langit ungu, dan itu telah membawa dampak besar pada mereka. Sulit membayangkan energi kekerasan macam apa yang Ye Junlin, yang terkena pukulan langsung berturut-turut, akan bertahan. Itu terlalu kuat. Aku masih ingin membunuhnya sebelumnya. Gongsun Yuying tidak bisa menahan penyesalan. Keberadaan menakutkan macam apa yang dia provokasi. Murong Kingsui sama-sama terkejut, menghadapi pemboman yang mengerikan dari guntur surgawi. Para ahli dari Sekte Ilahi Xingyue mungkin akan musnah sejak lama. Bahkan master tingkat tinggi dari Sun Moon Divine Fire Hall mungkin akan menderita banyak korban. Bahkan jika itu adalah master di tingkat penguasa istana, saya khawatir sulit untuk melewati area ini secara utuh. Di sisi lain, Ye Junlin bahkan tidak merusak sudut pakaiannya, dan bahkan dia terganggu oleh perisai energi untuk melindungi dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa mempertahankan perisai energi skala besar itu sendiri akan menghabiskan banyak daya, belum lagi pengekangan dan paksaan dari langit dan bawah tanah. Seberapa menakutkan kultivasi semacam ini?
Setelah 2 atau 3 mil lagi, kamu dapat mencapai area inti dari lembah naga terkubur. Ye Junlin berkata dengan penuh semangat. Setelah periode waktu ini, dia merasa bahwa ranah kultivasinya telah meningkat lagi. Secara khusus, ketangguhan tubuh dan meridian juga telah meningkat banyak lagi. Anda harus tahu bahwa sejak menggunakan lebih dari 10 nadi naga untuk memadamkan tubuh, peningkatan kekuatan fisik Ye Junlin sangat terbatas. Ambil nadi naga yang dia ambil belum lama ini, Ye Junlin tidak memiliki rasa peningkatan yang kuat, dan itu bahkan dapat digambarkan sebagai lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, tubuh temperet guntur surgawi di area ini sebenarnya dapat meningkatkan diri secara signifikan. Jadi tidak peduli apa, kesempatan bagus seperti itu tidak boleh dilewatkan. Tianlei di tepi lembah naga terkubur masih sangat efektif. Dapat dibayangkan bahwa area inti pasti akan memiliki efek yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Sangat mungkin untuk mencapai ranah baru dengan memadamkan tubuh melalui guntur langit di area inti. Semakin Ye Junlin memikirkannya, semakin bersemangat dia. Pada saat itu, jangan katakan apapun tentang Master Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Bahkan jika dia bertemu dengan kekuatan sektarian yang lebih kuat, Ye Junlin tidak takut sama sekali. Bab 3890, Laut Guntur Lembah Naga. Melihat gerakan Tianlei di kejauhan yang semakin memekakkan telinga, Gongsun Yuying dan Murong Qingsui menggigil tanpa sadar. Meskipun Ye Junlin telah mengambil tindakan untuk melindungi mereka selama periode waktu ini, akibat dari guntur masih membuat mereka lelah berurusan dengan mereka. Kadang-kadang seluruh tubuh akan lumpuh oleh listrik, meskipun lukanya tidak parah, tetapi masih membuat kedua gadis itu merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Terlebih lagi, di area inti, apakah itu jumlah Sky Mine atau Lethality, saya khawatir akan ada peningkatan kualitatif. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah Ye Junlin masih dapat mencurahkan energinya untuk melindungi dirinya sendiri. Begitu mereka kehilangan perisai energi Ye Junlin untuk membela diri, Gongsun Yuying dan Murong Qingsui merasa bahwa mereka akan dimusnahkan dalam waktu 1/4 jam. Tentu saja, bahkan jika Anda berpikir ke arah yang baik, ada berkah perisai energi. Akibat guntur yang begitu kuat dan padat, saya khawatir itu juga akan menyebabkan kerusakan fatal pada mereka. Bagaimanapun, itu adalah jalan buntu. Ledakan. Guntur yang memekakkan telinga terdengar lagi, dan kedua gadis itu terkejut. Paksaan energi yang kuat menyerang lagi, dan lapisan luar perisai energi telah menumpuk dan hancur. Seolah-olah perisai energi bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Awan gelap di sekitarnya lebih rendah, membuat orang merasa seperti tidak bisa bernapas. Napas kedua wanita itu tiba-tiba menjadi sangat cepat, dan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh mereka bergetar hebat. Akhirnya, setelah setengah jam, Ye Junlin dan yang lainnya tiba di tepi area inti. Di depan Anda ada kolam dingin yang panjangnya beberapa mil, tetapi air di lapisan paling atas berwarna hitam pekat, dan udara dingin putih samar naik sedikit. Klik. Guntur yang tak terhitung jumlahnya dengan ketebalan dan warna yang berbeda terus-menerus menabrak kolam yang dingin. Tetapi permukaan airnya secara mengejutkan tenang, dengan percikan yang bersinar dan berdetak terus-menerus. Ada bau sesuatu yang terbakar di kehampaan, membuat orang merasa pusing setelah mengambil napas. Awan hitam di atas kolam dingin sangat rendah, seolah-olah terhubung ke permukaan air kolam dingin, tetapi sebenarnya ada jarak tertentu. Berdengung. Badai yang tak terhitung jumlahnya terus menghancurkan kolam dingin, dan energi yang kuat setelahnya menyebar, terus-menerus memengaruhi perisai energi tepat di depan Ye Junlin. Ada suara memekakkan telinga mirip dengan tabrakan sengit logam. Bahkan di ranah budidaya Ye Junlin saat ini, ada ekspresi serius di wajahnya saat ini. Sungguh energi yang menakutkan. Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan guntur yang turun dari langit sebanding dengan urat naga besar. Yang paling penting adalah bahwa Tianlei tampaknya mengandung tingkat kontrol yang lebih dalam, dan tampaknya memenuhi beberapa aturan Dao yang legendaris.
Dan setiap kali Guntur menyerang, ia mencoba mengendalikan keseimbangan energi seluruh lembah terkubur naga. Justru karena inilah permukaan air kolam yang dingin masih bisa tetap tenang di bawah badai petir yang begitu lebat dan dahsyat. Saya khawatir itu juga karena energi di area ini seimbang sampai batas tertentu. Hanya saat petir menghantam air, dan kekuatan petir lainnya tidak akan diimbangi. Seluruh lembah pemakaman naga tampaknya menjadi ladang guntur dan kilat yang ganas. Kamu menjaga jarak lebih jauh dariku, dan aku akan mencoba mengisolasi Lei Yu darimu sebanyak mungkin. Perintah Ye Junlin. Kedua wanita itu mengangguk secara naluriah, dan bisa merasakan bahwa mereka sangat gugup, dan keringat dingin di dahi mereka tidak bisa berhenti menetes. Namun, saat Ye Junlin melangkah maju dan melangkah ke langkah pertama di area inti sebenarnya tiba-tiba bermutasi. 3 petir itu seperti meriam laser yang mengunci target, dan mereka meledak ke arah lokasi Ye Junlin dan yang lainnya dalam sekejap. Hati-hati. Gongsun Yuying dan Murong Kingsue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan melalui perisai energi yang tebal, mereka masih dengan jelas merasakan paksaan energi destruktif dari beberapa petir ini. 3 warna guntur merah, oranye dan kuning datang dalam sekejap mata, seolah-olah meledakkan Ye Junlin dan yang lainnya menjadi bubuk. Bersambung.